Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya kita bisa berkumpul di malam hari ini secara virtual Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Semoga pertemuan ini adalah bagian dari kita semua dalam menuntut ilmu. Semoga dengan kita menuntut ilmu ini ya Allah hadirkan keberkahan, ya Allah tinggikan derajat kita, dan Allah murahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, terasa ini sudah hampir kalau di di sinetron itu biasanya pakai episode ya, episode 1, 2, 3. Ini di PMB ini juga pakai episode. Masya Allah, ini kita sudah memasuki episode akhir ya. Episode ke-23 ya, materi pilar Baitul Muamalah. Setelah kita memahami ya bagaimana pondasi pilar Baitullah, Baitul Quran, dan Baitul Mal. Jadi ini mudah-mudahan ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, kita semuanya sudah memahami ya bagaimana membangun pondasi ya, bagaimana membangun Masjid Allah ya dengan konsep 4 pilar ya, yaitu pilar Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Jadi semuanya sudah disusun ya oleh narasumber, oleh coach kita, guru-guru kita ya secara sistematis ya, sehingga kita tinggal menerapkan dan mengikutinya sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya berkaitan dengan pilar yang keempat, yaitu pilar Baitul Muamalah. Semoga Bapak Ibu semuanya, masjid-masjidnya sudah membangun juga ya, artinya pilar Baitullahnya sudah tegak, pilar Baitul Qurannya sudah berjalan, dan pilar Baitul Muamalahnya juga sudah, pilar Baitul Malnya juga sudah dijalankan dengan baik insya Allah. Malam hari ini kita akan belajar dengan guru kita ya. Jadi beliau adalah Ustadz Riza Zakarias yang selama ini kita kenal sebagai pengusaha. Alhamdulillah, pengusaha yang insya Allah sukses, pengusaha yang istiqomah, pengusaha yang juga turut berdakwah ya, berdakwah mensyiarkan Quran, dan insya Allah beliau juga sangat produktif ya dalam menulis buku insya Allah. Jadi malam hari ini kita akan mendengarkan bersama Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar tentang fundamental bisnis ya, bagaimana kita bisa menerapkan muamalah, terutama tentunya di dalam masjid-masjid kita nanti insya Allah. Masjid-masjid Allah, bagaimana kita menjalankan muamalah yang baik dan benar. Semoga dengan berdirinya muamalah ini ya, kita semua nanti bisa menjadikan masjid kita menjadi masjid yang mandiri ya, masjid yang makmur, berkah, dan berlimpah. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah nanti, mohon maaf Masjid At-Taqwa, nanti kita mungkin next pertemuan ini saya beri kesempatan untuk surau sahabat muda dulu ya, Ustaz. Tadi karena keputus-putus kayaknya tadi, jadi tidak kedengaran suaranya. Jadi tadi alhamdulillah dari surau sahabat muda insya Allah nanti akan membacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ini juga berkaitan dengan muamalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah
supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kalau dalam bisnis, dalam ekonomi itu identik dengan yang namanya untung, ya kan? Nah, ini Allah janjikan dalam Al-Quran, mau nggak jadi orang yang beruntung, ya kan? Kalau istilahnya cuan, ya, seperti itu. Nah, itu akan membuat kita tertarik. Nah, tapi di sini Allah juga membuat suatu istilah tentang orang yang beruntung. Seperti apa orang yang beruntung itu? Insya Allah nanti kita akan dengarkan pembacaan surah yang akan dibacakan oleh Ustadz Hamid, dan nanti artinya dibacakan Ustazah Irna. Kepada Ustadz Hamid dan Ustazah Irna, kami persilakan. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembacaannya ada di surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, berkah buat Ustadz Hamid dan Ustazah Irna, ya. Barakallah atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, ya, Allah terima sebagai amal ibadah, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua, dan mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan juga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat dengan kondisi pandemi, ya, yang masih berlangsung, ya, hingga hari ini. Mudah-mudahan Allah hadirkan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua, ya, orang-orang masjid, ya, dan semoga kita senantiasa terus, ya, mengingat Allah dan senantiasa bersyukur, ya, atas apa yang hari ini Allah telah berikan kepada kita semua. Baik, alhamdulillah atas izin Allah ini sudah 111, Masya Allah, luar biasa jamaah masjid berkumpul malam hari ini untuk belajar bersama guru kita Ustadz Riza Zakarias. Ini Masya Allah ada yang nonton bareng juga banyak sekali, ya. Insya Allah Ustadz Riza, kami insya Allah siap untuk mendengarkan dan belajar, untuk menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Riza Zakarias berkaitan dengan fundamental bisnis, ya, rambu-rambu dalam mengelola bisnis di masjid, insya Allah. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz Riza Zakarias menyampaikan. Pada Ustadz Riza Zakarias kami persilakan. Baik, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillah faman yudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sama-sama insya Allah berusaha untuk memuliakan rumah Allah, para pengurus masjid dimanapun berada, yang insya Allah sama-sama berharapkan Allah ridho atas apa ikhtiar yang dilakukan,
yang kita lakukan bersama insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita tidak hanya di forum ini, tapi juga nanti kita bertemu, bertetangga di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita pun ada dalam barisan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita bicara bagaimana muamalah atau rambu-rambu Baitul Muamalah masjid, maka saya ingin mengawali dengan bahwa bagaimana apa yang kemudian disebutkan di surat At-Taubah 18 yang artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang diharapkan masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian masjid di zaman Rasulullah kita sudah belajar di sini, saya tidak akan mengulang ya, bagaimana fungsi mengembalikan peran penting masjid dalam membangun peradaban itu. Nah, termasuk di antaranya ketika kita bicara tentang semangat untuk menghidupkan kembali Baitul Muamalah berbasis masjid. Kalau kemudian kita baca kisah atau juga mendengar para ulama atau membaca tafsir dan seterusnya dari bagaimana di surat Al-A'raf 14-18 itu ada dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat iblis itu diusir dari surga, Bapak Ibu sekalian, maka kita perhatikan bagaimana iblis yang sudah tahu dia akan bertempat di keraknya neraka, dapat siksaan yang paling keras, dan dia sudah hidup menikmati surga, berhadapan langsung juga dengan Allah Subhanahu wa taala, tahu, tapi dia kemudian membangkang. Coba perhatikan, membangkangnya itu nggak nanggung-nanggung, maksimal banget. Jadi bahkan kemudian iblis itu menyatakan cita-cita yang sangat besar, nggak tanggung-tanggung. Apa kata dia, kata iblis? Kalau kita baca di situ kurang lebih jadi simpulannya begini. Kata iblis itu begini, kalau begitu aku minta tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Coba. Nabi Nuh, Nabi Adam, ratusan tahun, ada yang sampai 900 tahun, 1000 tahun, dan seterusnya. Itu iblis itu minta ditangguhkan umurnya sampai hari kebangkitan. Nah, sementara kita tahu, ya, dunia ini nggak tahu berapa tahun ya, bisa jadi juta tahun. Tapi iblis tuh nggak nanggung-nanggung mintanya. Minta abadilah di dunia ini. Karena dia tahu bakalan abadi di akhirat. Dia nggak nanggung-nanggung. Terus apa kata iblis lagi? Dia bilang begini. Dan aku, kata iblis, akan menggoda Adam dan terus anak cucunya, maksudnya manusia, keturunan Adam, termasuk Nabi Adamnya sendiri. Itu dia bilang apa? Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Iblis tuh nggak bilang gini loh, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah maaf, paling nggak dari depan deh. Ya kalau nggak boleh dari depan, dari kiri atau misalkan begitu ya. Nggak begitu. Tapi iblis itu minta dari 4 penjuru mata angin. Nggak nanggung-nanggung mintanya. Nggak kemudian takut atau malu, ya, minta dari salah satu arah aja. Enggak. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Terus iblis bilang lagi begini. Atau iblis juga menyatakan begini. Aku akan ajak sebanyak-banyaknya dari golongan jin dan manusia untuk menjadi pengikutku, kata iblis. Jadi dia tidak bilang secukupnya. Dia bilang sebanyak-banyaknya pengikut dari kalangan jin dan manusia, bayangin seumur abadi dia di dunia.
dari depan, belakang, kanan, kiri. Itu kurang besar gimana cita-citanya iblis itu. Kurang maksimal gimana cita-citanya. Padahal dia tahu dia pasti lulus summa cum laude tanpa seleksi ke neraka. Dan dia tahu bakalan disiksa dengan siksaan paling keras di neraka. Nah, iblis saja yang dalam kejahatan bercita-citanya sedemikian berani, nggak tanggung-tanggung, besar. Sekarang nih, Bapak Ibu sekalian, para ahli masjid, mereka yang memakmurkan rumah Allah, cita-citanya dalam mengajak sebanyak-banyaknya manusia kembali kepada Allah, gimana ya kira-kira? Jangan-jangan seujung kukunya iblis juga enggak gitu. Itu makan saya mah siapa gitu. Bagaikan butir pasir di pantai gitu ya. Cuma seonggok debu, sebutir debu dan seterusnya. Padahal kita umat Islam itu juga diajarkan, coba Bapak Ibu sekalian, diajarkan hal yang luar biasa. Dalam doa saja itu kita diminta untuk menyampaikan doa yang paling sering Nabi panjatkan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tadabbur doa ini Bapak Ibu sekalian. Coba, Robbana atina fid dunya hasanah. Para ulama sepakat fid dunya hasanah itu semua jenis kebaikan di dunia. Pasangan yang baik, bukan pasangan seperti cerita layangan putus. Jadi viral banget. Ini apa namanya? Jadi banyak kan nonton, tapi beritanya ramai banget. Dan minta di dunia itu fidunya hasanah. Jadi bukan di dunia itu bukan begini, nggak apa-apa deh sengsara di dunia, yang penting di akhirat bahagia, nggak begitu. Nah, definisi fidunya hasanah, para ulama itu menjelaskan semua jenis kebaikan di dunia. Apa semua jenis kebaikan di dunia? Ya semua jenis kebaikan. Pasangan yang menyenangkan, kemudian anak-anak yang membahagiakan, kehidupan yang baik, rumah yang luas, kendaraan yang bagus, dan seterusnya. Semua jenis kebaikan di dunia itu masuk kategori fid dunya hasanah. Kemudian wal akhirati hasanah, minta juga di akhirat itu hasanah. Berarti minta surga dong, nggak mungkin minta neraka. Tapi masih ditambahin, wa qina adzabannar. Mungkin ini tadabur aja gitu ya. Apa namanya? Karena boleh jadi ini tadabur ya. Boleh jadi setiap yang masuk surga belum tentu langsung masuk surga. Bisa jadi mampir dulu ke neraka. Biarin deh sehari di neraka. Jangan coba-coba. Sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, maka kemudian diajarkan doa ini. Waqina adzabannar. Nggak cukup sekedar di akhirat itu hasanah saja. Tapi juga minta dilindungi dari api neraka. Kalau kita tadabbur dari doa ini, berarti kita juga diajarin, yang ngajarin mentornya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau minta kebaikan, nggak nanggung-nanggung. Artinya punya cita-cita juga jangan nanggung-nanggung. Di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dilindungi dari siksa neraka. Nah, bayangin deh sama kita semua Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian umat Islam tuh punya mindset dan mentalitas yang sekuat ini, kira-kira semangatnya kayak apa? Dan ini yang tidak boleh, ada dikotomi, ada pemisahan antara seolah-olah, ini yang bahaya, ini menuju kepada muamalahnya nanti, seolah-olah bahwa mereka yang rajin ke masjid, 5 waktu nggak ketinggalan ke masjid untuk bapak-bapaknya, untuk laki-laki, tetapi kemudian, maaf, kemudian letoy dalam urusan ikhtiar mencari atau mendapatkan kebaikan di dunia, tanda kutip. Karena kita sebagai mukmin mesti menjadikan semua bagian dari ibadah. Semuanya. Nah, maka semestinya insya Allah ahlul masjid, mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang hatinya paling pertama sekali tersibghah dengan apa yang kemudian
Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam bentuk pesan-pesannya, kode bahwa umat Islam mukmin itu yang kuat itu, yang qawi itu diantaranya juga mereka yang tidak hanya qawi kuat dalam memakmurkan masjid Allah, tetapi mereka juga memahami konteks dari menjadi hamba Allah terbaik itu adalah ikhtiar untuk juga terwujud dalam pelajaran doa itu saja misalkan. Di dunia terbaik, di akhirat terbaik, dilindungi dari api neraka insya Allah. Nah, itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cita-cita ya, yang pertama tadi, cita-citanya nggak boleh nanggung, Masya Allah. Nah, yang kedua adalah bahwa orang ahlul masjid itu ya masjid ya, yang paling utama dari masjid itu kan yang sudah otomatis menjadi fungsi utama dari masjid itu adalah tempat sholat. Bagaimana kita kemudian sholat, mendirikan sholat di masjid. Dari pelajaran sholat saja, Masya Allah. Ini luar biasa. Bagaimana kita belajar bahwa kita itu sudah diajari sesuatu yang mekanistik, sesuatu yang sistemik, sesuatu yang teratur, yang sangat keren banget. Dari pelajaran sholat aja. Coba sholat. Sholat ini diwajibkannya untuk siapa? Spesifik sekali. Diwajibkannya untuk muslim. Untuk muslim-muslimat. Tapi tidak semua wajib. Yang mukallaf. Jadi yang sudah balik, yang mukallaf. Yang mukallaf saja tidak semua. Yang berakal, yang gila tidak. Coba. Itu juga masih ada kekecualian kalau yang buat muslimah. Yang sedang tidak berhalangan. Jadi sangat spesifik sekali bagaimana. Nah, non-muslim tidak diwajibkan sholat. Anak-anak yang belum balik, yang belum mukallaf juga tidak wajib sholat. Mau sholat mau enggak, itu mah terserah aja. Kita orang tua misalkan itu hanya meneladankan saja kebiasaan. Jadi, kebayangkan sebuah sistem muamalah, belajar dari hikmah sholat saja, pelajaran sholat, yang pertama adalah mesti jelas sasarannya apa. Jadi kalau kita mau membangun muamalah berbasis masjid, belajarlah dari bagaimana sholat di masjid itu sendiri. Satu, itu bahwa sasarannya itu jelas sekali. Kalau mau membangun muamalah, saya belum masuk ke rambu-rambu. Satu, sasarannya jelas. Nggak boleh sembarangan sasaran. Belajar di sholat. Sholat tertentu sekali perintah sholat. Lalu yang kedua, ada aturan. Bagaimana sholat? Apakah boleh kreatif sholat itu? Enggak boleh. Seluruh dunia sama. Dimulai dengan takbiratul ihram. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Perhatikan bahwa yang disebut dengan muamalah yang sudah standarnya baik itu, ketika standar operating prosedurnya juga sudah clear. Sudah standar, sudah teratur. Rapih untuk apa? Untuk kemudian meminimalisasi atau mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Sholat, standar operating prosedurnya jelas sekali. Harus punya wudhu, wudhunya aja jelas bagaimana untuk sahnya, syarat, ketentuan, rukunnya, bahkan ya working instruction kalau dalam muamalah itu dikenali ada petunjuk kerja. Jadi petunjuk kerja itu kalau misalkan kita mau menyalakan mesin gitu ya, working instruction itu satu, pencet on, pencet on. Dua, nyalain panel satu, pencet nyalain panel satu. Terus begitu, ada urutan-urutan. Sama aja coba pelajaran sholat, itu hikmah dari sholat, begitu teraturnya. Jadi ketika kemudian ada membangun muamalah berbasis masjid, jangan kemudian merasa sama-sama jamaah masjid, percaya mah percaya, tetapi kemudian tidak peduli dengan membuat aturan main. Nah, sehingga nanti ada fitnah-fitnah yang terjadi. Mengapa? Karena jauh lebih penting menjaga persaudaraan sesama ahlul masjid dibandingkan dengan nauzubillah min dzalik mengelola muamalah bareng-bareng sama-sama jamaah masjid, tapi tidak kemudian dengan proper, dengan pantas, dengan baik, dengan membuat aturan main dan segala macam, sehingga kemudian terjadi kesalahpahaman, clash, lalu ada jamaah masjid yang tidak lagi sholat jamaah di situ, pindah masjid. Masih mending kalau pindah masjid, kalau nggak ke masjid lagi.
karena merasa apaan itu sama si fulan kayaknya udah solehnya kayak gimana, giliran bisnis kayak gini deh urusannya. Misal gitu ya, kerjasama bareng-bareng sesama pengurus atau jamaah misalkan. Itu hati-hati sekali. Maka sasarannya jelas, kemudian aturannya ini pelajaran dari sholat. Lalu yang berikutnya adalah waktunya jelas juga tertentu. Jangan kemudian waktunya sembarangan. Kita sudah jelas-jelas dikasih gambar bahwa qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf 108. Di situ Allah memberikan arahan kepada Nabi SAW, qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Semua bilang ini jalanku, ini jalanku, ini jalanku. Jalan yang mana? Hadhihi sabili ad'u ilallah. Jalan yang mengajak kepada Allah. Semua juga ngaku-ngaku. Ini jalan aku juga ngajak pada Allah, kami juga ngajak pada Allah, ngaku-ngaku lagi semuanya. Bingung kita pilih yang mana. Ala basirah, dengan hujah, nggak sembarangan, nggak ngasal. Jelas, clear, aturan segala macam. Semua juga bilang, saya juga ada dalilnya, saya juga ada dalilnya, ini hujah saya, ini hujah saya. Hujah yang mana yang kita ikuti? Ana wa manittabani. Jadi Nabi diperintahkan Allah dalam surat Yusuf 108 itu untuk mengatakan ana wa manittaba'ani, sebagaimana aku, kata Rasulullah, dan orang-orang yang ittiba kepadaku. Berarti ada kewajiban kita mempelajari sirah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi seterusnya. Nah, wa subhanallah, Nabi juga tetap walaupun maksum tetap disuruh mengatakan maha suci Allah, yang nggak salah itu cuma Allah aja. Nabi juga bisa jadi khilaf walaupun langsung dibetulkan sama Allah karena maksum. Nah, kita ini makhluk pendosa, manusia pendosa, banyak kurangnya, banyak lemahnya, banyak khilafnya, dan seterusnya. Nah, maka hati-hati betul. Waktunya juga jelas tertentu bahwa bagaimana orang-orang yang tiba kepada Nabi dalam bermuamalah. Mereka bermuamalah itu di waktunya. Tidak lantas kemudian, saya mah ada rajin, siangnya masih kurang nih, tambahin malamnya jadiin siang. Nggak ada cerita. Gimana para sahabat sudah mencontohkan mereka adalah orang-orang yang ittiba kepada Nabi, mereka ya malam waktunya istirahat dan seterusnya, atau kajian keilmuan, kajian keislaman. Nah, jadi waktunya tertentu. Sholat, pelajaran sholat waktunya tertentu, nggak bisa kita semaunya. Kalau kita mau yang terbaik, maka kita kejar awal waktu, tepat waktu sholatnya. Kalau kita mau kualitasnya asal-asalan, ya jadinya asal-asalan, orang yang lalai dengan sholatnya. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran keempatnya, Bapak Ibu sekalian, dari sholat itu ada mekanisme. Ada mekanismenya, itu dipastikan juga. Mekanismenya bagaimana? Mekanisme dalam sholat itu ada imam, ada makmum, kemudian berjamaah atau mufarid. Itu pelajaran dari sholat seperti itu. Nah, bagaimana dalam muamalah ini juga mesti disiapkan mekanismenya supaya tidak campur aduk. Supaya tidak ada fitnah. Sebentar ini uang apa dan seterusnya misalkan. Kayak gitu-gitunya harus jelas sekali. Lalu bisnisnya seperti apa, transaksinya seperti apa, kerjasamanya bagaimana dan seterusnya itu sudah jelas, harus dipastikan terlebih dahulu. Lalu pelajaran berikutnya dari sholat itu ada reward, ada unreward, gitu ya. Ada juga punishment. Kalau sholatnya khusyuk, hadiahnya apa? Janji Allah kan luar biasa ya. Mereka yang khusyuk sholatnya di surat Al-Mu'minun itu kan, Masya Allah. Itu ya. Kemudian unreward, tidak dapat apa-apa kecuali hanya gerakan sholat dan lelah belaka. Nggak dapat apa-apa. Tapi juga bisa punishment kalau sholatnya lalai, sholatnya malah melakukan dosa di situ, maksiat di situ, ya itu malah bisa jadi punishment, atau nggak sholat misalnya. Nah, jadi sasarannya siapa, kemudian aturannya bagaimana, waktunya tertentu, ya jelas mekanisme. Lalu yang berikutnya adalah adab. Bagaimana adab ini qobla ilmu, itu mesti clear juga. Bagaimana dalam sholat itu adab itu tidak sekedar sholat, tapi juga kita memilih pakaian yang baik. Kalau laki-laki itu pakai wangi-wangian dan seterusnya gitu. Wanita juga walaupun nggak boleh pakai wangi-wangian kalau ke masjid, tapi kan juga tidak berarti boleh pakai mukena atau pakaian yang sudah seminggu nggak dicuci-cuci. Kalau dipanggil sama pejabat negara, pejabat pemerintahan, itu bisa jadi dandan baik ayah atau laki-laki maupun perempuan itu pakai pakaian yang terbaik. Nah, ini yang manggil Allah sholat
adabnya nggak diperhatikan sembarangan kan nggak begitu. Dan saya yakin ini sudah dibahas banyak. Lalu jadi adab itu diperhatikan dalam bermuamalah juga pastikan adab ini menjadi koridor yang dijagain. Dan yang berikutnya adalah kepemimpinan. Nah, bagaimana kita belajar bahwa menjadi imam dalam sholat itu ada syarat dan ketentuannya. Pemimpin itu bagaimana? Nah, dalam muamalah yang akan dibangun Baitul Muamalah nanti di berbasis masjid, itu juga mesti dipastikan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpinnya. Dan yang lain ya harus percaya. 2 orang bepergian, kata Nabi, itu salah satu harus diangkat menjadi imam. Sholat juga demikian. Syaratnya siapa yang menjadi imam? Bacaannya terbaik, pemahamannya terbaik, hafalannya terbanyak, dan seterusnya itu kita sudah paham itu insya Allah. Jadi bahkan ketika kemudian coba pelajari di hikmah dalam sholat itu, kalau kemudian imamnya batal, langsung ada alternate-nya. Langsung satu menggantikan menjadi imam. Nah, bagaimana juga dalam mengurus misalkan muamalah, itu juga sama nanti. Ketika kemudian ada si fulan itu yang tidak bisa hadir, itu siapa alternatifnya supaya muamalah berbasis masjid ini juga tidak terhenti. Nah, apa yang kemudian menjadi rambu-rambu kehati-hatian? Ini yang kemudian kita mesti memerhatikan, gitu ya, mesti memerhatikan jangan sampai kemudian semangat untuk muamalah, tetapi kita melanggar hal ketentuan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Misal, gitu ya, bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengharamkan kegiatan selain sholat dalam masjid, kita sudah paham ini. Bahkan Nabi pun pernah memerintahkan agar pernikahan dilakukan di dalam masjid. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW bersabda, syiarkanlah pernikahan ini dan laksanakan pernikahan ini di masjid-masjid serta tabuhlah tabur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, lalu kemudian dalam urusan halal atau haramnya melakukan kegiatan ekonomi, muamalah, bisnis di area masjid, itu beberapa ulama memang berbeda pendapat. Jadi nanti tolong jangan ditanya pendapatnya yang mana. Ini saya hanya menyampaikan saja beberapa pendapatnya. Nanya sama ulama-ulama. Ini saya sharing untuk di aspek muamalahnya saja. Jadi Imam An-Nawawi misalnya, itu ya, Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi di Sahih Muslim juz 5 menjelaskan berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, yakni sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk tujuan tertentu. Maksud dari tujuan tertentu itu ya ibadah, ya zikir, sholat, mencari ilmu, dan seterusnya. Karena itu Imam Nawawi menyampaikan masjid dilarang mengerjakan sesuatu yang dijadikan sebagai mata pencaharian untuk pribadi. Imam Nawawi juga berpendapat masjid tidak boleh dijadikan untuk tempat aktivitas berdagang. Adapun untuk aktivitas yang memiliki kemanfaatan untuk umat terkait urusan agama seperti belajar, kebudayaan, memperbaiki peralatan berjihad yang tidak mengakibatkan kehinaan masjid, hukumnya tidak terlarang. Jadi dibolehkan, bahkan mengobati yang sakit, gitu ya, itu dibikin tenda pengobatan di dalam masjid itu juga tidak terlarang. Nah, Mustafa bin Said bin Abduh Ar-Rahibani dalam kitab Matolib Uli dan An-Nuha fi Syarah Ghayat Al-Muntaha juz 4 itu berpendapat masjid bertingkat yang bagian bawahnya dijadikan saluran air dan kedai-kedai untuk jualan, karena membawa kemaslahatan sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, itu bisa dibenarkan. Bahkan Syekh juga mengatakan boleh bagi orang junub atau sesamanya yang hadas besar duduk-duduk di kedai-kedai itu karena tidak dikategorikan sebagai masjid. Jadi terpisah area ibadahnya dengan area bisnisnya. Masjidnya bertingkat. Nah, Syekh Taqiyuddin kemudian memperkuat pendapat Mustafa bin Said. Menurut dia, bila ada satu area yang masih dalam lingkungan masjid, kemudian disewakan untuk tempat tinggal sementara hasil uang sewanya demi kemaslahatan masjid, khususnya untuk membantu urusan imam, jamaah, dan sebagainya, dia pun berpendapat kegiatan itu dapat dilakukan sebagaimana dinyatakan oleh para mujtahid. Nah, pendapat ini juga sesuai dengan hadis tentang pemanfaatan dan memproduktifkan tanah wakaf diinikan ke sana ya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Umar bin Khattab itu kemudian menemui Rasulullah SAW
untuk meminta arahan terkait tanah yang dia peroleh di Khaybar, gitu ya. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaybar yang saya belum pernah mendapatkan harta sebagus itu. Lalu apa yang engkau perintahkan terkait dengan itu? Nabi menjawab, jika kamu berkehendak, kamu wakafkan dan kamu sedekahkan manfaat atau hasilnya, itu silakan. Nah, fatwa MUI, fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 34 tahun 2013 mengungkapkan ketentuan hukum pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis adalah boleh, termasuk membangun sarana pertemuan, penyewaan aula untuk resepsi pernikahan, dan membangun sarana ekonomi lainnya yang dipisahkan dari area untuk kegiatan ibadah. Nah, tapi MUI memberikan syarat, MUI ya, bahwa kegiatan tersebut tidak dilarang secara syar'i sepanjang menjaga kehormatan masjid dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Jadi kalau ada lantai bawahnya atau area di luarnya misalkan tapi masih di area masjid, itu nggak boleh kemudian mengganggu orang yang ingin melakukan aktivitas ibadah untuk masuk ke dalam. Jadi nggak boleh sampai terganggu. Nah, itu tidak menyulitkan untuk orang masuk ke dalam masjid, tidak mengganggu orang yang pelaksanaan ibadah yang ada di dalam dan seterusnya. Nah, itu juga diperbolehkan. Itu panduannya, rambu-rambunya. Nah, yang lainnya kalau yang bagaimana kemudian para pengurus di masjid ini, Bapak Ibu, yang kemudian punya semangat untuk memakmurkan masjid, lalu memikirkan untuk menjadikan masjid ini sebagai basis untuk membangun Baitul Muamalah. Nah, maka pastikan juga begini kurang lebih logikanya, ketika Bapak Ibu kita semua mau sholat, maka kewajiban untuk memahami fikih sholat, fikih ibadah dalam hal ini sholat, itu menjadi fardu ain, menjadi kewajiban setiap individu muslim, setiap orang. Nah, tidak kemudian harus menjadi faqih. Kalau menjadi faqih itu gugur sepanjang sudah ada ulama atau orang-orang yang memahaminya. Jadi fardu kifayah kalau menjadi faqihnya. Nah, tapi kemudian kita berijtihad memilih ulama mana sebagai bagian dari menggugurkan kewajiban kita memahami fikih sholat, itu wajib bagi kita sebagai pribadi muslim. Nah, maka ketika kemudian di masjid ini akan dilakukan atau menjadi titik basis juga Baitul Muamalah dengan rambu-rambu yang tadi misalkan ditambah juga, maka pastikan siapa yang kemudian diangkat oleh pengurus dipercaya untuk mengelola itu, nah maka wajib bagi dia untuk memahami fikih muamalah berikut semua hal yang tadi sudah disampaikan, misalkan adab dan seterusnya, menjaga kehati-hatian mengantisipasi. Lebih baik agak ribet di awal dengan menyiapkan antisipasi ini dan seterusnya daripada ribet di kemudian dan seterusnya. Dan ini urusan muamalah ini kode di Al-Quran saja di surat Al-Baqarah 282 itu ayat paling panjang, satu halaman sendiri. Ngapalin ayat itu paling luar biasa perjuangannya karena satu ayatnya satu halaman kalau Quran pojok. Nah, itu juga semacam kode kalau kita tadabbur bahwa muamalah, hutang piutang itu hati-hati betul. Apalagi kalau kemudian ada dana-dana umat, apakah bentuknya itu wakaf manfaat atau bentuknya itu misalkan infak yang bebas yang bisa digunakan dengan leluasa untuk kemudian menjadi dana Qardul Hasan, misalkan untuk membangun basis masjid sebagai basis masjid Baitul Muamalah. Nah, itu harus lebih ekstra hati-hati lagi. Bagaimana kemudian tidak boleh sampai terjebak dengan resiko-resiko yang terlalu disederhanakan sehingga resiko itu dengan mudah akhirnya terjadi, itu menjadi masalah. Apalagi kalau kemudian itu menjadi sumber perdebatan, keributan antara pengurus yang justru wajib untuk para ahlul masjid ini dan menjadi sesama saudara, sesama muslim ini dalam satu area masjid, satu area aktivitas berukhuwah, menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim itu wajib hukumnya, malah kemudian itu terlanggar hanya gara-gara kemudian tidak benar, tidak amanah, tidak profesional, tidak memahami fikih muamalah, tidak tahu adab dalam mengelola Baitul Muamalah berbasis masjid. Nah, ini yang tidak boleh. Dan mohon dicatat baik-baik,
tidak ada garansinya orang yang jamaah yang pasti rajin tepat waktu sholat di masjidnya, dia juga kemudian melakukan atau mengurusi Baitul Muamalah ini juga seprofesional dia sholat dalam memelihara waktu sholat atau semua hal yang terkait dengan sholatnya. Belum tentu. Kenapa? Karena memahami fikih sholat dan seluruh adab tentang sholat juga hal yang sama yang harus dia buktikan juga di area bermuamalah. Bagaimana dia juga memenuhi kualifikasi kalau seorang imam bagaimana, maka kalau seorang yang diamanahi untuk mengelola Baitul Muamalah berbasis masjid, dia juga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh agama, oleh Allah dan Rasul-Nya, dan disepakati berdasarkan hasil musyawarah. Nah, itu saja insya Allah menjadi pengantar, mungkin akan lebih lebih pas kalau kemudian juga kita bisa berdiskusi, berdialog. Apa yang kemudian benar, al-haqqu min rabbik, itu dari Allah semata-mata, tetapi kalau yang salah itu pasti dari saya semata. Jadi saya sampaikan walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat komprehensif sekali Ustadz Riza Zakarias. Materi yang tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian, ini tentu Bapak Ibu sekalian banyak hal yang mungkin nanti pengen ditanyakan lebih lanjut. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Zakaria adalah prinsip-prinsip ya yang sangat penting ya dalam muamalah, terutama tadi bagaimana yang menarik menurut saya juga, ini juga baru tahu saya ya, ternyata iblis juga punya cita-cita yang sangat tinggi, sangat besar ya, sangat maksimal ya iblis dalam memanfaatkan ya kesempatan nih. Artinya karena dikasih kesempatan bisa saja ya kan Allah langsung kirim ke neraka, tapi karena ada kesempatan itulah dia manfaatkan maksimal benar gitu kesempatannya untuk tersesat gitu. Nah, jadi ini gimana kita sebagai orang masjid ya kan mendapatkan kesempatan yang sama juga di dunia ini yang terbatas juga waktunya. Kalau iblis tadi maksimal waktunya sampai hari berbangkit, kita terbatas waktunya, usianya terbatas. Nah, gimana kita bisa memaksimalkan tadi? Dan kemudian bagaimana kita menjadikan masjid ya, terutama dalam fungsi ibadah sholatnya itu, sistemasinya itu kita bisa terapkan juga dalam muamalah. Beberapa poin tadi sudah saya tulis juga di kolom chat Bapak Ibu sekalian, dan inilah yang kemudian menjadi rambu-rambu kita dalam muamalah. Karena prinsipnya Ustadz Riza Zakaria ya kalau fikih muamalah itu atau yang saya pernah dengar intinya semuanya boleh ya, kecuali yang dilarang gitu kan. Kalau muamalah, kalau ibadah semuanya tidak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi ini memang yang harus kita perhatikan adalah hal-hal yang tadi dilarang ya dalam muamalah, itu yang menjadi fokus kita. Baik, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini menjadi prinsip kita dalam muamalah, ini penting sekali, menjadi pondasi dan penguat kita sebelum nanti kita menjalankan strategi-strategis dan teknis-teknisnya. Baik, saya buka kurang lebih mungkin 30 menit ke depan untuk pertanyaan. Silakan bisa raise hand atau bisa langsung aktifkan speakernya bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini udah enggak sabar lagi kayak nih. Silakan. Mana dulu nih? Kalau bisa sih raise hand biar saya nanti spotlight, atau Lili. Ya. Pak Lili ya. Nah, silakan Pak Lili. Baik, terima kasih Pak Ustadz waktunya. Kami dari Masjid An-Nur Jatiluhur Purwakarta, Pak Ustadz. Alhamdulillah kami bisa bergabung di PMB 5 ini. Masalah untuk muamalah di masjid, Pak. Kami alhamdulillah sudah ada berjalan kurang lebih ada 3 bulan gitu, Pak. Cuman kami mendapatkan kendala, hambatannya ada sebagian jemaah yang boleh jadi mengatakan bahwa masjid jangan dipakai untuk usaha gitu, Pak. Itu bagaimana kami memberikan pemahaman kepada mereka yang memang belum memahami, barangkali belum tahu, mungkin bahwa masjid pun bisa untuk dijadikan sebagai muamalah yang intinya untuk
ke depannya untuk memakmurkan masjid dan memakmurkan jemaah gitu Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz. Yang keduanya barangkali yang ingin saya tanyakan, kami ada dua lembaga di sini. Jadi ada di masjid itu ada yang bergerak juga di dalam muamalah ini, yaitu ada MUI ya Pak, MUI yang memang MUI juga mempunyai muamalah gitu Pak. Nah kami membangun juga muamalah gitu. Bagaimana cara menghindari gesekan dengan lembaga yang ada juga gitu Pak Ustadz. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustadz Riza mau langsung menjawab atau kita tampung dulu, Ustadz? Langsung aja, takut lupa. Baik, langsung ya Ustadz Lili ya, dan Bapak Ibu, Ustadz, Ustazah sekalian. Bagaimana kemudian kita memberikan kesadaran ya ketika kemudian rambu-rambu tadi sudah dipenuhi ya, memang tetap bahwa pengurus itu boleh jadi bahkan jamaah gitu ya, itu berbeda pendapat sudut pandang terkait dengan itu. Nah kalau di dalam masjid aktivitasnya memang itu jangan, tidak boleh ya. Nah tetapi kalau area masjid, salah satu cara ya, salah satu tipsnya untuk kemudian memberikan pemahaman, diajak main ke masjid yang sudah berjalan dengan sangat baik. Bagaimana masjid sebagai basis Baitul Muamalah itu diajak dilihat betapa makmurnya seperti apa ya, jangan kemudian diajak ke masjid yang penerapan Baitul Muamalahnya gagal. Yang berhasil tentu saja janjian dengan pengurusnya untuk mendapatkan insight, untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran. Karena ketika kita dakwatun nas ilallah itu bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi mesti dengan hikmah wal mau'izah hasanah dan suri teladan. Itu akan sangat kuat ya, apalagi ketika kemudian melihat yang sudah sukses. Sebagaimana juga kaidah tadi Nabi itu itiba, ana wa manit tabani, aku dan orang-orang yang itiba kepadaku. Jadi para sahabat itu kenapa menjadi orang-orang terbaik? Ya karena mereka melihat langsung figur manusia sempurna, manusia Al-Quran, yaitu Nabi SAW. Dan melihat itu jauh lebih cepat proses belajarnya daripada membaca autobiografi seseorang tanpa melihat orangnya seperti apa. Bagaimana cara jalannya Rasul, bagaimana senyumnya, bagaimana ketulusannya, bagaimana profesionalnya Nabi, dan seterusnya, itu kan langsung sama. Jadi salah satu cara ya, tips yang bisa dilakukan, karena kalau kita ngomong belum tentu ada ustadz yang datang, belum tentu, tapi kalau diajak lihat langsung, melihat betapa indahnya, maraknya, aktifnya, jamaahnya rame, hidup, masjidnya makmur, ketemu sama pengurusnya, ngobrol langsung, itu lain. Seeing is believing gitu ya. Melihat itu kemudian membuat orang percaya, hakul yakin gitu ya, karena bukan hanya hakul yakin dengan iman, tapi juga ainul yakin, melihat langsung, itu akan lebih powerful insyaallah. Nah kemudian yang kedua, bagaimana sama-sama ada muamalah ya. Ketika kita memahami tauhid, insya Allah, apalagi niatnya baik, apalagi menjaga adab, insya Allah itu tidak masalah. Nah kadang-kadang yang kita juga ini tuh ketika kemudian walaupun secara tauhidnya tidak ada masalah, secara fikih juga tidak ada masalah, tapi kalau kemudian, maksudnya fikih itu berarti syariah ya, tauhidnya aman, syariahnya aman, tapi kemudian di akhlak, adabnya itu ada yang kurang baik, itu masih beresiko. Misal begini, saya dulu pernah ditawarin ketika saya juga membeli bisnis bakso ya, itu rame satu titik. Nah kemudian ada teman saya ngelihat situ, berkali-kali dia datang selalu rame, terus nawarin sama saya, udah Pak Riza kerjasama yuk, saya punya tempat strategis. Di mana? Di Jalan X misalnya gitu ya. Oke, saya ke sana main. Nah begitu main di situ, ternyata persis seberang-seberangan silang dengan ada warung bakso
yang sudah legend di situ, dan itu milik teman saya. Milik teman saya. Terus beliau bilang yang nawarin tempat itu, udah pokoknya Pak Riza asal mau di sini gampang, tinggal pakai, tinggal bagi hasil, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu gimana-gimana. Memang tempatnya strategis banget. Ya makanya tempat baksonya teman saya juga di tempat yang strategis, tinggal seberang-seberangan doang. Terus saya bilang nggak mau saya. Kenapa nggak mau? Itu tukang bakso, itu warung bakso, dan itu juga saya kenal. Walaupun saya nggak kenal, saya tetap juga nggak mau. Kenapa? Ya cari tempat nggak harus begini banget lah, saya mau di tempat yang jauh aja kalau mau. Kenapa? Kan nggak apa-apa. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Nah, tapi saya jagain aja. Apa perasaannya beliau Muslim, apalagi saya kenal. Nanti kalau dia tahu ini buka bakso di sini, gimana gitu, nggak enak dah saya gitu. Terus beliau bilang gini, udah Pak Rizak nggak usah muncul aja sebagai pemilik, kan bisa atas nama orang lain. Iya, nggak ada masalah urusan itu. Kalau dia nanti tahu, terus saya sembunyi-sembunyi begitu, malah lebih nggak enak lagi. Nah, itu adab. Jadi, kalau kemudian kita yakin, rezeki itu tauhid ya, rezeki itu tidak akan ada masalah sekalipun bersebelahan. Silahkan aja kalau ke Cibaduyut di Bandung itu kan sepanjang jalan tuh toko sepatu bersebelah-sebelahan itu. Ya, kalau memang itu menjadi bagian yang menjaga ukhuwah, silahkan aja, nggak ada masalah karena memang sudah template-nya seperti itu. Tauhid itu membuat kita yakin rezeki itu nggak pernah ketukar. Kemudian syariahnya memang tidak terlanggar, lalu adabnya bisa terjaga dengan baik, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang kemudian merasa, kok ini begini, itu silahkan saja, nggak masalah. Tapi kalau kira-kira, ini kok bisnisnya sama, jualannya sama, ini kayak nggak ngerti aja, kita udah jualannya ini, kok jualannya. Nah, kalau kemudian ada resiko kemudian terganggu hubungan yang sudah baik, ya lebih baik komoditasnya misalnya pilih yang berbeda, atau tempatnya bagaimana diatur-atur, karena lagi-lagi ini berbasis masjid ya, kita memberikan contoh. Kecuali kalau sudah sama-sama paham. Misalkan, silakan aja, nggak apa-apa. Wah, ini mah namanya juga usaha, namanya juga muamalah bebas. Mau sama persis produknya, komoditasnya, suppliernya, ayo kita sama-sama, rezeki nggak akan ketukar. Nah, kalau sama-sama sudah memiliki pemahaman yang seperti itu, asik-asik aja gitu. Hayu aja begitu ya, lakukan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Ya, silakan. Syukron. Alhamdulillah. Baik, terima kasih tadi Pak Lili yang sudah bertanya. Silakan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Dari mana? Masjid mana? Dari Surau Sahabat Muda mau bertanya? Bolehlah Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, untuk masjid atau musola yang awalnya membentuk Baitul Muamalah, kemudian Baitul Qur'annya yang masih sederhana, terus Baitul Mal juga masih sederhana. Nah, kita mau berencana buat Baitul Muamalah. Nah, itu bagusnya itu seperti apa Baitul Muamalah yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk masjid atau musola, terutama misalnya di bagian di daerah yang pelosok, itu mungkin berbeda dengan daerah yang perkotaan gitu Ustaz. Misalnya kitanya mau memulai, itu saran dari Ustaznya seperti apa muamalah yang mau kita terapkan gitu Ustaz, atau kayak bisnisnya seperti apa gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Nah, ini agak taktis ya, insya Allah ya, pertanyaannya how to-nya gitu ya, bagaimana. Jadi dari Surau Sahabat Muda Malang, Kak Irna, apa yang kemudian ditanyakan ini sangat baik. Satu, kalau kemudian kita mau memulai merintis, satu kita bisa belajar dari bagaimana kita belajar tahsin atau tajwid, tahsin dalam membaca Al-Quran. Ketika kita belajar tajwid, jadi ada mentor yang memang dipercaya di situ, yang sudah teruji, untuk membimbing itu jauh lebih baik.
Nah, kenapa? Kalau ini mau mulai dari nol ya sendiri. Kenapa? Coba perhatikan kalau kita belajar tahsin. Belajar tahsin itu tidak belajar kepada guru yang cuma hafal teori tajwidnya. Nun mati ketemu ba itu namanya iklab ya. Bacanya teorinya yang disebutkan gitu. Misalkan ikhwa ya bacanya dengung, iklab ya bacanya begitu misalkan gitu ya. Nah, tidak teorinya saja, tetapi namanya belajar tahsin itu juga si guru itu bisa mencontohkan, mempraktekkannya seperti apa, membimbing sehingga bacaan yang lagi belajar itu jadi benar. Makharijul hurufnya begini ya, tekniknya untuk mempermudah mengucapkan do begini ya, misalkan. Nah, ini caranya begini ya. Nah, itu guru yang baik tuh dicari. Kalau mau dari nol itu saya menyarankan dengan sangat untuk masjid yang mau memulai dari nol, cari jamaah atau siapa saja di sekitar situ yang memang sudah teruji sangat baik berbisnisnya, orangnya juga mau bantu untuk menjadi mentor, untuk membimbing. Itu cara pertama kalau mau dari nol. Nah, cara yang kedua kalau masjid mau lebih mudah lagi dalam membangun baitul muamalah berbasis masjid, itu bisa cari jamaah di antara jamaah yang pengusaha dan sudah jadi ya. Bukan pengusaha yang masih berat dengan bisnisnya sendiri, tapi yang sudah jadi. Kenapa yang sudah jadi? Karena biasanya kalau yang sudah jadi maksudnya tuh dia sendiri sudah tidak kesulitan, tidak ada masalah dengan bisnisnya sehat, orangnya juga baik dan seterusnya, teruji amanahnya. Kenapa yang dicari yang sudah jadi? Karena dia insya Allah sudah tidak fokus untuk mencari uang dari masjid, insya Allah. Karena dia sudah punya penghasilan yang stabil dari bisnisnya sendiri, maka insya Allah kalau orangnya baik, solih, itu dia Allah akan mudah saja membelokkan hatinya untuk kemudian dia beramal dengan kemampuannya untuk apa? Untuk kemudian masjid menitipkan untuk ada bisnis berbasis masjid yang beliau ini nanti yang menginisiasinya, yang membantu sampai terwujud, sampai jadi. Nah, kenapa tadi saya sampaikan sarannya jangan mencari yang masih berusaha, yang dia sendiri masih berjuang, walaupun kelihatannya bisnisnya oke, tapi masih berjuang. Kenapa? Khawatir ada konflik of interest dengan bisnisnya sendiri kalau masih berjuang seperti itu. Tapi kalau dia bisnisnya sudah steady, sudah stabil, sudah relatif mapan, sudah punya sistem, sudah punya tim, nah maka ketika dia membantu masjid, dia insya Allah akan membantu untuk membangun baitul muamalah berbasis masjid itu benar-benar membantu setulus hati, tidak untuk mencari keuntungan pribadi di situ. Nah, jadi cara pertama kalau membangun sendiri dari nol, seperti tadi, itu ya cari mentor, cari guru, belum tentu harus jamaah dari sana. Cara keduanya adalah cari jamaah yang memang dia siap menjadi orang yang dititipin, diamanahi untuk mengelola baitul muamalah berbasis masjid. Nah, jenisnya apa? Nah, jenisnya itu depend on kekhasan dari daerah atau dari masjid tersebut. Mulai dari potensi terbaik yang dimiliki oleh masjid, apakah potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar masjid, atau potensi yang dimiliki oleh orang-orang jamaah masjid. Bisa jadi ada jamaah masjid itu yang profesional di perusahaan mana, kemudian dengan kemampuannya, pengalamannya sebagai seorang profesional, dia bisa memberikan advice, bahkan terlibat sangat baik di situ. Nah, itu boleh aja dilibatkan. Nah, nanti jenisnya apa yang terbaik, yang cocok, yang persis dengan potensi terbaik yang dimiliki oleh masjid saat itu. Jangan kemudian jauh-jauh mencari potensi yang tidak ada dimiliki oleh masjid, apakah di jamaahnya, pengurusnya, atau di sekitar masjidnya. Nah, nanti depend on jadinya yang di daerah apa, beda lagi bisa jadi dengan daerah lain. Di kota mana bisa jadi berbeda dengan di kota yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Gimana? Ustaz Zainah, ya. Alhamdulillah. Jawaban dari Ustaz Riza. Ini sebelum ke Pak Misno ya, kita bacakan dulu di kolom chat ini Ustaz Riza. Jadi ini ada dari Bu Fatimah.
Beliau menanyakan apa saja yang dilarang, yang haram, yang menjadi dosa dari perlakuan perbuatan muamalah berbasis masjid, Ustaz. Banyak ini kayaknya. Kak banyak Kak Fatimah yang dilarang, yang haram gitu ya, yang menjadi dosa dari perlakuan perbuatan muamalah berbasis masjid. Misalnya pakai dana infak, baitul mal masjid, terus dibawa kabur, itu muamalah itu haram. Dipakai makan untuk keluarga, misalkan ada yang pengurus baitul muamalahnya dititipin uang untuk bisnis, untuk apa namanya dimanfaatkan gitu ya, tapi uangnya tidak sesuai yang diamanahkan. Walaupun alasannya nggak makan, nah itu nggak boleh. Kalau memang amanahnya itu bukan untuk pribadi, ya nggak boleh dipakai. Nah, terus apa? Hal-hal yang memang diharamkan, ya apa diharamkan? Ya misalkan yang zatnya haram, semua hal yang terkait dengan kaidah fikih muamalah itu jadi berlaku ketika kemudian akan membangun muamalah berbasis masjid. Jadi yang menjadi dosa menipu, berbohong, kemudian apa namanya mengatakan yang tidak sesuai gitu ya, misalkan speknya A, kemudian dibilangnya speknya C, atau sebaliknya gitu ya, padahal speknya tuh C dibilangnya A demi untuk bisa dibeli. Terus misalkan oh ini modalnya aja nggak dapat, padahal modalnya dapat gitu ya, tapi demi tawar menawar, itu jangan segitulah nawarnya, modalnya aja nggak dapat. Jadi akhirnya berkata-kata bohong gitu ya demi supaya laku. Eh, ini barangnya ini tinggal terbatas nih, rugi kalau nggak beli sekarang, padahal di bawah meja masih banyak. Tiap kali pembeli datang diomonginnya begitu. Ayo cepetan cepetan, ini nanti kehabisan. Ini barang langka nih, cuman ada di sini. Padahal di masjid sebelah juga ada. Udah sama-sama jamaah dari grup masjid ini. Ngambilnya dari supplier yang sama. Jadi kata dusta, janji palsu, tidak amanah, mengurangi takaran, semua hal yang kemudian apa namanya diharamkan dalam bermuamalah itu otomatis sama diharamkan. Atau bertransaksinya di dalam masjid gitu ya. Dalam masjidnya gitu, begitu assalamualaikum assalamualaikum, wah prospek nih gitu, masih pada ngumpul di masjid, langsung didatangin satu persatu, ditawarin gitu ya, doa aja belum masih di dalam masjid udah ditawarin barang dagangan di situ. Itu nggak boleh juga gitu ya. Kalau mau bisnis ya di luar lah, jangan di dalam masjidnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa contohnya. Insya Allah ya, Bu Fatimah, itu tadi jawaban banyak ya hal-hal yang dilarang dan diharamkan ya dalam muamalah di masjid. Baik, mudah-mudahan menjawab Bu Fatimah. Ini Masya Allah, ini ada dari Pak Misno. Mungkin ini untuk sesi kedua yang terakhir sebelum kita tutup dan nanti akan diberi kesimpulan oleh oleh Ustadz Riza Zakaria untuk penutup. Ustadz Misno dari Al-Jihad Tangerang sama Pak Rosid dari Al-Musyawarafah Pontianak. Silakan Pak Misno. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertatap muka walaupun online dengan Ustadz Riza. Masya Allah. Masya Allah. Udah lama saya nantikan ini sesi ini nih. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu gitu. Pertanyaan saya sebetulnya kebetulan kami juga ada beberapa sharing-sharing dengan rekan-rekan sama anggota masjid. Kebetulan di Tangerang ini kita ada forum, di satu residen kita ada forum, anggotanya mungkin sekitar 50-an masjid di Tangerang. Gitu. Jadi yang jadi pertanyaan sebetulnya begini. Masjid, ada beberapa masjid yang lokasinya memang strategis gitu. Nah, karena lokasinya strategis ini kemudian punya lahan agak luas, kemudian ada beberapa yang di sampingnya ada pasar, kemudian di sampingnya ada rumah sakit gitu, di mana rumah sakit ini udah overcrowded gitu, jadi udah penuh parkirnya sampai di jalan-jalan gitu kan. Nah, sempat pengurus ini ngobrol-ngobrol gitu ceritanya. Jadi boleh nggak sih kita daripada parkir di jalan ini parkir di masjid, nanti profit sharing dengan masjid gitu. Jadi masjid itu nanti ada infak untuk parkir
seperti itu. Nah, itu teknisnya itu kalau seperti apa gitu? Apakah infak, apakah boleh pasang tarif atau bagaimana, Ustadz? Itu beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman di sini gitu. Begitu juga tadi yang sebelahnya ada pasar gitu, pasar kebetulan di sini ada pasar Cikupa gitu. Wah, macetnya minta ampun kalau pas jam-jam tertentu ya. Nah, sebelahnya ada masjid juga, boleh nggak parkir di situ gitu. Terus sama masjid itu karena boleh dibilang udah jam di luar jam waktu sholat kan, otomatis kan tempatnya longgar gitu. Bisa dimanfaatkan juga gitu. Jadi, nah kira-kira bermuamalah seperti itu, apakah boleh pasang tarif atau infak seikhlasnya atau seperti apa gitu? Karena pastinya kan kita perlu sumber daya untuk jaga parkiran, kemudian mungkin maintenance kebersihan dan sebagainya dari pengurus masjid terhadap lahan yang dipakai ini gitu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Barakallah. Mudah-mudahan bisa terjawab nih kegalauan teman-teman gitu. Ya, Ya, terima baik kasih Ustadz Ustadz. Misno. Terima kasih Ustadz Misno. Saya insya Allah ya dua-dua itu boleh dilakukan insya Allah. Jadi ada masjid yang kemudian secara profesional mengurusi mobil-mobil yang parkir secara profesional. Artinya keamanannya juga dijagain, ada penjaganya, ada petugasnya juga kemudian digaji dan seterusnya. Lalu ya profesional gitu ya, diatur dengan baik, tidak asal gitu ya. Yang kemudian itu ada tarif yang ditetapkan, itu juga sudah banyak dilakukan oleh masjid-masjid besar, terutama ya di kota-kota besar itu juga banyak yang melakukan itu. Lalu juga yang memilih dengan model infak juga boleh. Yang memilih dengan model infak, ya tulis besar-besar misalkan di pintu keluarnya, infak seikhlasnya, ya itu juga silahkan saja. Berarti ya bersiap juga jamaah atau pengurus juga jangan marah kalau yang infak tuh kecil-kecil gitu. Tapi biasanya, walau alam, biasanya kalau infak seikhlasnya malah lebih besar-besar karena jarang orang yang nyiapin 2.000-an, 1.000-an. Kadang-kadang orang ya adanya 5.000-an, 10.000-an ya. Kalau infak seikhlasnya kan nggak ada kewajiban kembalian. Jadi lagi-lagi ya itu sesuatu yang mesti diakatkan dengan jelas. Jangan sampai kemudian kayak ditodong gitu. Jadi kalau memang profesional ada tarifnya, maka pada saat orang mau masuk mau parkir di dalam lingkungan masjid itu dia sudah tahu tarifnya. Jadi tidak goror, tidak tidak kaget pas ditodong ngasih 2.000, maaf tarifnya 5.000 misalkan. Nah, tidak seperti itu. Jadi parkir RP sekian misalkan. Nah, itu silakan. Nah, atau kemudian ya ditulis juga untuk parkir infak seikhlasnya ya ditulis sehingga transaksinya jelas, clear, tidak merasa ditodong atau tidak kaget ketika kemudian yang menggunakan jasa halaman masjid untuk parkir ini dia keluar dari parkiran. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz, insyaallah. Baik Ustadz Misno, sudah terjawab ya insyaallah Ustadz Misno. Boleh insyaallah dua-duanya. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Ustaz, insyaallah. Baik, insyaallah nih dari Pontianak Ustadz. Silakan Ustadz Pak Rosid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Gunawan, terima kasih Ustadz Riza. Mohon izin, saya penggemar Ustadz Riza. Kebetulan Masya saya Allah, pemilik tabarakallah. salah satu buku Ustadz Riza, Bisnis Jalan Langit. Alhamdulillah saya pegang. Masya Allah, mohon doanya. Masya Allah, luar biasa. Walaupun kalau saya bawa, kebetulan sempat saya berangkat ke Jakarta, saya sempat baca di bandara. Waduh, apa tuh Bisnis Jalan Langit, ngeri sekali judulnya. Baik, ada di kantor Ustadz, saya simpan betul dengan takdimnya. Mohon doanya Ustadz, berkah dari buku tersebut. Siap, terima kasih Ustadz. Baik, Ustadz, mohon tanggapan
terkait dengan 4 pilar yang dibangun di masjid. Yang pertama pilar Baitullah, yang kedua pilar Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Saya kok hampir pesimis dengan Baitul Muamalah jika ini dibangun di masjid kami. Kebetulan masjid saya itu berada di dalam kantor, begitu. Kemudian kalau kita lihat judul masjid bilioner, sebenarnya yang akan melipat gandakan pendapatan, pendapatan dana umat yang terkumpul di masjid lebih besar itu di Baitul Mal, karena itu ada jiswaf, begitu. Sementara di Baitul Muamalah mungkin saya belum melihat contoh yang wah, yang dahsyat itu didongkrak dari Baitul Muamalah. Contoh, mohon maaf, mohon izin, mudah-mudahan saya salah besar, itu teman-teman di Munzalan pun saya melihat mungkin ini masih merintis, tapi itu lebih dahsyat di Baitul Mal untuk menyerap dana umat bagi pengembangan masjid. Mudah-mudahan mohon tanggapannya, apakah memang demikian atau seperti apa? Atau akan berimbang ketika Baitul Mal dan Baitul Muamalah itu berkolaborasi, nah sementara itu nggak bisa dijadikan modal gitu dari Baitul Mal, sehingga jalan keluarnya seperti apa? Saya mengambil kesimpulan sementara ini bahwa kesimpulan munculnya masjid bilioner itu hanya di Baitullah, Baitul Quran, dan Baitul Mal. Sementara Baitul Muamalah hanya suplemen, kemudian hanya ya sekedar aksesoris untuk bisa menjalankan roda perekonomian saja. Tetapi yang paling dahsyat adanya di Baitul Mal. Yang pertama mohon tanggapan. Yang kedua, bagaimana perjalanan Ustadz ketika memulai bisnis? Apakah memang berawal dari membangun masjid dulu, kemudian melahirkan Baitul Muamalah yang kita bahas ini, atau memang Ustadz memang udah dari profesional bergabung ke masjid, yuk kita sama-sama menjalankan bisnis ini yang sebagian besarnya demi kemakmuran masjid, atau seperti apa? Kemudian yang terakhir tadi dari prolog Ustadz Gunawan, beliau menyampaikan bahwa Ustadz Reza membuka peluang kerjasama untuk membangun Baitul Quran bagi siapa saja yang mau untuk bisa bekerja sama dengan Ustadz Reza. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih, 3 hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Rasid, Masya Allah, tabarakallah. Ya mudah-mudahan bukunya manfaat, dan doakan Amin. juga saya untuk Allah jaga ya, untuk Allah lindungi dari Amin. kemaksiatan, dari kesalahan, Allah alam so. Baik, Amin. Ustaz Rasid, Insya Allah pertanyaannya susah semua. Apa namanya, Baitul Muamalah, mana contohnya yang sudah berhasil atau seperti apa sih modelnya? Satu, memang begini, iblis itu coba kita perhatikan, ini aja kita kan mesti tadabur ya, malu sama iblis. Iblis itu usianya abadi di dunia, tapi nggak ada berleha-lehanya, nggak ada bersantai-santainya, bahkan tidak menutup celah satupun gitu ya. Dari 4 penjuru mata angin dia pakai semua, dan dia terus bersemangat luar biasa tanpa pantang mundur, kena lelah pagi siang malam dan seterusnya, untuk mengajak sebanyak-banyaknya manusia tersesat bersamanya jadi pengikutnya. Kita umur paling 60 sekian di rata-rata umat Muhammad itu gitu ya, umat Nabi Muhammad SAW ini, tapi di umur yang sangat singkat, dikurangin masa kecil segala macam, itu kita banyak leha-lehanya gitu. Banyak santainya, berbuat baik, nabung ke amal soleh yang belum tentu diterima, juga segitu-gitu aja kegiatannya. Jadi kalah jauh sama iblis. Iblis profesional banget, itu level ustadz, dia datangkan ustadznya level dia gitu ya, untuk goda gitu dan seterusnya lah. Nah itu bagaimana kita belajar dari iblis. Nah sementara kita sendiri baru belajar nih, mau menghidupkan peradaban berbasis masjid, dimulai dengan masjid. Nah maka proses ini juga perlu waktu untuk kemudian bukan hanya pengurusnya, tapi juga
orang-orang yang kemudian mendapatkan amanah untuk mengelolanya, entah itu di baitul malnya, entah itu di baitul muamalahnya, entah itu di yang lain-lainnya, baitullahnya dan seterusnya. Sama sebelum ini kan, sebelum ada grup seperti ini, dialog-dialog seperti ini, mengurus masjid juga boleh dibilang mungkin banyak yang nggak ngerti dan tidak profesional ngurusin masjid. Oh, setelah tahu, oh ternyata ngurus masjid bisa begini-begini, harusnya begini-begini, terbukalah kita, tersadarlah kita betapa selama ini kita kemana aja ngurusin masjid gitu kan. Nah, sama ini kesadaran ini baru dimulai dengan kemudian juga bagaimana wacana Baitul Muamalah. Ini tidak mudah. Nah, yang sukses itu di mana? Ya memang masih sangat sedikit ya yang sukses itu. Gambarnya itu lebih ke bentuk yang sifatnya bisa kita lihat dalam jejak sejarah atau dalam kenyataan saat ini, fakta bahwa di mana ada masjid itu makmur, di sekitarnya itu perekonomian tuh makmur. Coba perhatikan dalam sejarah Indonesia, yang namanya Masjid Agung, di sekitarnya itu kalau Masjid Agung itu alun-alun, lalu pasar di sekitarnya itu, pusat ekonomi, pusat bisnis. Nah, Nabi juga begitu, kemudian masjidnya ada, lalu membangun pusat bisnis. Tetapi kita perhatikan bahwa ketika sebelum hijrahnya, di Mekah itu para sahabat juga sudah banyak yang menjadi pebisnis. Nabi sendiri pebisnis, Abu Bakar pebisnis, Umar pebisnis, Utsman bin Affan pebisnis, Abdurrahman bin Auf pebisnis, Zubair bin Awam pebisnis, dan seterusnya. Artinya mereka sebelum masuk Islam atau sebelum ada masjid juga pebisnis gitu ya. Nah, jadi tapi ada juga yang hasil pembinaan Nabi di masjid, diantaranya lalu lahirlah pebisnis-pebisnis baru. Jadi manapun itu bisa dua-duanya. Mau bisnis dulu kemudian ada masjid, mau masjid dulu kemudian ada aktivitas-aktivitas berbasis masjid muamalah tersebut gitu ya. Jadi itu nggak ada masalah mana yang lebih duluan. Nah, kalau saya dengan teman-teman di Syamil, ya kami memang mulainya dari bisnis dulu. Maksudnya dari beraktivitas bisnis dulu dan seterusnya, lalu kemudian sadar gitu ya, lalu mengadakan mengadakan masjidnya. Nah, jadi di sekolah juga begitu. Jadi sekolahnya sudah lebih duluan ada karena sebelumnya juga ada masjid gitu ya. Kemudian masjidnya juga ada. Nah, sekarang mulai insya Allah sudah mulai ya, sudah dalam proses awal dari apa yang kita sudah punya, selain masjid juga ada gitu ya. Kemudian kita sudah menyiapkan dari hasil apa yang kita peroleh, kita membangun masjid. Nah, itu juga bisa seperti itu. Itu tidak ada yang tidak salah dan tidak benar gitu ya. Manapun juga bisa benar, manapun bisa salah. Kalau niatnya salah, kalau caranya salah juga tetap salah. Nah, tapi kalau insya Allah niatnya baik, benar, dilakukannya juga dengan cara yang benar, insya Allah jadi kebaikan mudah-mudahan. Jadi itu dua ya. Yang ketiga apa tadi ya? Banyak. Ini program. Oh ya, Baitul Quran ya. Baitul Quran. Ya, jadi namanya itu Rumah Syamil Quran. Jadi Rumah Syamil Quran ini atau Rumah Quran ini sekarang izin Allah ada sekitar 1050 rumah Syamil Quran di seluruh Indonesia. Nah, jadi Rumah Syamil Quran ini poin awalnya, fokus utamanya justru malah syiar. Bagaimana ada titik-titik bisa berbasis masjid, bisa berbasis rumah, terserah. Ada titik-titik di situ menjadi pusat pembelajaran Al-Quran, sudah ada sistemnya, mekanismenya, memang di kami sudah standar. Nah, kemudian disitulah orang yang mau berinteraksi dengan Quran, apakah belajar, tahsin, menghafal Quran, tahfiz, atau juga menulis Quran, atau apapun lah yang terkait dengan Al-Quran, karena setiap titik itu bisa jadi punya ciri khas masing-masing, bisa beda-beda gitu ya. Ada yang sama irisannya, program dari pusat juga disediakan, atau kemudian kerjasama dengan potensi-potensi atau stakeholder Al-Quran di wilayah-wilayah tersebut, di titik-titik tersebut. Nah, jadi tidak mesti dari pusat. Nah, kemudian juga banyak yang akhirnya dari 1050-an rumah Quran tersebut, rumah Syamil Quran tersebut, yang karena di situ juga menjadi titik syiar Quran. Nah, mulai ada yang misalkan bertanya kalau ingin beli Quran atau wakaf Quran dan seterusnya. Nah, di situ kemudian juga terjadi ada muamalah gitu ya, ada
aktivitas yang dilayani oleh titik-titik Rumah Syamil Quran itu melayani pesanan-pesanan Al-Quran. Tapi mostly dari 1050-an itu 70%-nya itu pusat syiar Quran. Jadi 30% saja yang kemudian juga dia melayani proses-proses tadi ya, transaksi kalau orang mencari Quran, mau wakaf Quran dan seterusnya. Jadi dia fungsinya menjadi hub. Dia mempertemukan orang-orang yang bisa jadi ada agnia yang punya kelebihan harta dan ingin wakaf Quran, dia nggak tahu kemana. Nah, ini difasilitasi dan langsung disalurkan kepada warga di sekitar yang memerlukan Al-Quran. Ada orang yang ingin mewakafkan atau berinfak untuk program belajar Al-Quran atau menghafal Quran. Ini hub Rumah Syamil Quran ini memfasilitasi untuk kemudian ada mereka yang memerlukan pembelajaran Al-Quran tapi tidak mampu membayar karena duafa misalkan dan seterusnya. Nah, jadi dia fungsinya menjadi hub, hanya sistemnya, mekanismenya, standarnya, semua model infrastruktur itunya kita support dari pusat dari Bandung, insya Allah. Walau alam bisawab. Seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Minta maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rosid, makasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab Pak Rosid dari pertanyaan Pak Rosid. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu masih banyak yang mungkin ingin bertanya dan berdiskusi lebih lanjut. Insya Allah nanti kita bisa lanjut setelah sesi penutupan ini, karena insya Allah nanti ada teman belajar yang akan mendampingi dan mungkin juga ada sharing dari teman-teman lain ya, dari masjid-masjid yang sudah berjalan ya, program Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalahnya. Intinya kita semuanya sedang memulai ya, membangun peradaban berbasis masjid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal kita ya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah ke depannya insya Allah. Baik, Ustaz Riza Zakarias mungkin sebagai penutup mungkin bisa menyampaikan closing statement, Ustaz Zakaria. Closing statement-nya apa ya? Saya paling pusing kalau ditanya closing statement. Baik, Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita sudah memiliki niat baik dan sudah menyiapkan diri untuk melakukan yang terbaik, faida azamta fatawakkal Allah. Faida azamta fatawakkal Allah. Jadi ketika sudah berazam ini menjadikan masjid ini dan ingin memakmurkan masjid, sudah berazam seperti itu, fatawakkal Allah. Di surat Al-Baqarah 282 juga Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarimu. Dan insya Allah ketika kita juga berusaha dengan cara-cara yang terbaik tadi, Allah juga menyampaikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akan kita dapatkan apa yang kemudian kita ikhtiarkan. Ketika itu karena Allah, innamal a'malu binniyat faman kanat hijratuhu ilallah wa rasul fahijratuhu ilallah wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi ketika kita hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Bahkan para ulama menyatakan dan semuanya dunia ikut masuk ke dalamnya, maksudnya semua kebaikan juga ikut masuk ke dalamnya. Tapi kalau kamu hijrahnya karena dunia yang kamu idam-idamkan, kamu kejar, atau karena wanita yang kamu inginkan, maka kita juga akan mendapatkan dunia itu, mendapatkan wanita itu, ataupun apapun niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, kita akan dapatkan itu, tetapi tidak Allah dan Rasulnya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah jaga niat baik kita semua, dan Allah mudahkan kita untuk mencapai kebaikan dan berbagi kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi umat, bagi masyarakat dan bangsa ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Makasih banyak Ustaz Riza Zakaria atas doanya. Mudah-mudahan Ustaz Riza Zakaria senantiasa Allah lindungi, Allah berikan pertolongan, berkah selalu buat Ustaz Riza dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang dijalani Ustaz Riza hari ini ya, dan insya Allah nanti senantiasa Allah berikan petunjuk, mudah-mudahan keberkahan juga untuk usaha khususnya keluarga besar Syamil Quran Ustaz Riza Zakaria dalam
membumikan ya Terima kasih. Al-Quran, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang disampaikan oleh Ustaz Riza Zakarias ya, yang berkaitan dengan Baitul Muamalah. Semoga ini juga menjadi spirit motivasi buat kita semua ya, untuk memulai dan tidak ragu untuk melangkah, tidak ragu karena dengan keterbatasan kita hari ini ya, walaupun masih belum banyak ya masjid-masjid yang memiliki Baitul Muamalah ya. Mudah-mudahan ini kita bisa memulainya. Insyaallah mudah-mudahan ya nanti masjid-masjid ini akan lahir ya Baitul Muamalah atau kemandirian ya, insyaallah. Ini semuanya atas izin Allah. Mudah-mudahan juga nanti ada masjid Samil ya, yang insyaallah nanti omsetnya udah langsung miliaran ya, triliunan ya. Jadi ini udah bukti kalau Allah sudah berkehendak, insyaallah nanti akan lahir yang namanya masjid-masjid yang makmur, berkah, berlimpah insyaallah. Ini tidak mengurangi semangat kita Bapak Ibu sekalian. Insyaallah tadi Bapak Ibu sekalian tidak terlalu rumit ya yang disampaikan oleh Ustaz Riza Zakarias, yang sangat sederhana, yang sangat simple, yang insyaallah itu bisa kita terapkan dalam aktivitas muamalah kita ya, terutama tentang prinsip sholat ya, bagaimana kita punya sasaran yang jelas, kita punya aturan yang jelas, waktunya jelas, mekanismenya jelas, ada reward, ada adab, dan ada kepemimpinan. Yang ini insya Allah kalau kita terapkan, ini adalah suatu prinsip dasar kita dalam muamalah yang berdasarkan prinsip sholat ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Ustadz Riza, mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Mudah-mudahan nanti tidak jerak Ustadz untuk berbagi bersama pengurus masjid, ormas masjid. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Riza sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, mengalir nanti keberkahannya juga untuk Ustadz Riza Zakarias. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa mengaplikasikan dan mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan. Baik demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf juga atas segala kekurangan dalam membawa acara. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Insya Allah kita akan tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin kita tutup dulu untuk sesi malam hari ini. Demikian, yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pamit semuanya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah ini tadi juga ada yang bertanya tadi di kolom chat, karena waktu sudah larut. Insya Allah nanti ini bisa dijelaskan ya, berkaitan dengan memberi pelayanan yang dibutuhkan umat secara gratis. Nah, ini kan berkaitan dengan Baitul Malnya ya, insya Allah. Jadi kalau kita pengen membuat program berbagi ya, yang penting dia tepat sasaran, ya kan? Siapa yang kita berikan gratis ini, ya? Nah, apakah dia yang mustahik, ya? Terus jamaah gimana, ya kan? Jamaah yang orang-orang yang sholat itu kan artinya tamu-tamu Allah, itu juga bisa kita berikan jamuan makan dan sebagainya. Jadi itu untuk apa? Ya kan? Untuk mendekatkan hati ya. Kalau dari Ustadz Salim Al-Filah itu memang dakwahnya Wali Songo itu adalah makan-makan. Jadi ngajak orang untuk makan, barulah kemudian nanti kita berdakwah gitu, seperti itu. Karena dari makanan yang halal, makanan yang dibuat oleh orang soleh itu akan melembutkan hati. Itu yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Salim Al-Filah. Mudah-mudahan dengan makanan ataupun jamuan yang disediakan masjid nih, orang-orang yang memakan tadi itu hatinya jadi lembut, ya kan? Dan insya Allah mereka yang nanti mensupport masjid, ya kan? Jadi ini sedikit menanggapi tadi teman-teman ya yang berkaitan dengan Baitul Muamalah. Ya, jadi memang ini apa ya? Ini mungkin mimpi kita ya. Jadi bagaimana setiap masjid bisa mandiri ya, walaupun kita memahami ya kan, ketika dalam hal ekonomi atau dalam muamalah ini ya kita masih jauh ya kan, masih mungkin belum maksimal ya, tapi insya Allah
kalau misalnya dengan langkah kecil ini ya, setiap masjid bisa punya amal usaha, insya Allah ini mudah-mudahan tadi walaupun kecil ya kan, tapi dengan banyaknya masjid di Indonesia dan banyaknya masjid ya, ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Walaupun tadi cuma 1-2 orang, tapi ketika jumlahnya banyak ya kan, kuantiti banyak, ini juga jadi apa ya, muamalah yang sangat besar insya Allah. Apalagi digerakkan juga dengan nanti dengan muamalah tadi ini kan akan orang akan membayar zakat, akan membayar infak ya. Jadi perputaran ekonominya akan semakin besar. Di masjid yang memiliki muamalah ini, insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana dengan kalau mungkin ini Pak Rosid, kalau yang di Solo itu ada ya, tapi memang dia awalnya sama juga. Muamalah dulu memang. Nah, tapi Masya Allah sekarang jadi masjidnya yang bermuamalah. Tapi dulu hanya muamalah aja. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah dirikan masjid di mana muamalahnya itu sudah mencapai 10 miliar per bulan. Nah, itu yang di Solo ya. Kalau di Munzalan kan itu Baitul Malnya yang omsetnya 10 miliar. Kalau ini memang dia muamalahnya udah 10 miliar. Bayangkan kalau samil itu berapa miliar, Masya Allah. Ini tinggal ini aja ya, kita sweet ya amal usaha kita. Nah, mudah-mudahan tadi itu bisa jadi kunci kemakmuran masjid ya bagi memakmurkan masjid. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan, ingin sharing berkaitan muamalah ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling berbagi. Ini ada Bang Huda. Gimana Bang Huda, apa kabar? Iya Bang Gun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Gun? Insyaallah. Sehat, alhamdulillah. Di sana di Medan Masjid Al-Ikhlas muamalahnya sudah ada, Bang Huda. Mohon doanya Bang Gun. Bismillah. Insyaallah datangnya tinggal nunggu didatangkan oleh Allah yang yang bisa menghandle, insyaallah kita launching segera. Amin ya rabbal alamin. Ya memang yang harus kita benar-benar perkuat tadi yang Ustadz Riza sampaikan ya. Jadi memang harus orang-orang yang benar-benar profesional di awal, artinya memang benar sudah memahami ya. Jadi bukan karena pengen muamalah kita ambil saja gitu kan. Kalau tadi Ustadz Riza tuh, jadi memang orang yang udah fikih ya, secara muamalahnya benar ya. Insyaallah, insyaallah. Nah, ini kekuatan muamalah juga itu di Ismu Yahya Ustadz Rusi. Itu besar juga kekuatannya. Jadi ketika yang saya dengar ceritanya itu sebelum berbasis masjid itu mereka punya sumber daya atau SDM itu hanya belasan sampai 25 orang seperti itu. Alhamdulillah setelah berbasis masjid, awalnya dulu belum masjid, nempel aja dulu di masjid. Jadi waktu itu beliau dari usahanya Bang En itu jauh dari masjid kan, jadi itu tempatnya strategis, kemudian nempel ke masjid ya di Masjid Kapal Munzalan. Nah, itu udah luar biasa pergerakannya dan diakatkan apa setiap keuntungan ya, setiap penjualan itu diakatkan untuk bantu masjid, kemudian bertambah dan Masya Allah ketika bangun masjid sendiri itu makin luar biasa lagi ya. Itu alhamdulillah sekarang sudah ada 500-an orang kalau nggak salah saya 200-an orang yang berkhidmat di Masjid Ismu Yahya. Itu yang bisa terlihat ya hari ini keberkahan muamalah di masjid ya, yang omsetnya juga besar, salah satu yang terbesar juga, baru kemudian baitul malnya. Mungkin tadi Pak Rosid nanya di Munzalan tuh Bang Gun. Kalau Pak Rosid di Munzalan Pak Rosid baitul muamalahnya tersembunyi di omsetnya. Nah, tidak disiarkan seperti itu. Nah, di Munzalan seperti kata Bang kemarin Bung Ben pernah cerita karena memang untuk mensupport orang-orang yang ada yang berkhidmat saja kalau nggak salah. Jadi memang kenapa nggak disiarkan? Karena memang ada dibilang Bung Ben kemarin itu
ada hal-hal yang memang bukan untuk konsumsi publik dan takutnya terjadi apa namanya fitnah, nah kata ya Bung Ben itu. Jadi munzalan sebenarnya besar Baitul Muamalahnya, tapi memang yang di shooting, yang di blow up hanya Baitul Mal saja ya Bang Gun ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ada Jadi ekspor impornya ya Bang Gun ya. Jadi kekuatan muamalah itu tadi sebenarnya juga ini Pak Rosid, artinya bukan hanya berkaitan apa ya dengan masjidnya saja gitu, Ya. tapi juga dengan jamaah, dengan apa orang-orang yang sudah mensupport ya. Ya. Artinya ketika orang-orang yang tadi dia sudah hatinya benar-benar terpaut ke masjid ya kan, dan sudah apa benar-benar lurus niatnya ya. Nah, maka ketika amal usaha itu dipegang oleh orang-orang yang tadi insya Allah ya Allah berikan petunjuk dan sebagainya, maka itu balik lagi ke masjid. Nah, seperti itu Pak Rus. Jadi dia ada yang memang punya masjid ya kan, tapi tadi ada model yang memang tadi dia memang udah apa ya pengusaha memang profesional gitu, dia menjalankan itu. Nah, maka jadi dia usahanya milik pribadi dia gitu, tapi memang udah komitmen gitu bahwa setiap apa keperluan masjid nanti akan disupport, apa keperluan masjid akan disupport, dan itu justru makin bertambah berkah gitu, malah makin berlipat-lipat terus usahanya. Nah, seperti itu. Jadi memang Baitul Muamalah ini ya intinya bagaimana kita membangun muamalah, baik itu yang di masjidnya, kemudian lingkungan masyarakat sekitar ya kan, itu bisa merasakan dampaknya juga, dan tentunya juga bagi orang pengusaha yang tadi dibilang kayak Utsman bin Affan ya kan, itu juga akhirnya besar ya. Nah, seperti itu ya. Muamalah yang menjadi prinsip dalam Baitul Muamalah kita ini insyaallah. Karena kan sempat ngobrol sama Ustadz Jericho kemarin kan Bang waktu di Munzalan kan, beliau cerita ya Baitul Muamalah itu Bang pokoknya untuk support teman-teman yang berkhidmat saja kata gitu kan. Nah karena memang kalau di Baitul Mal itu kan akadnya sudah jelas. Nah akadnya sudah jelas, ada untuk mustahika atau yang lain untuk jamaah kah, nah seperti itu. Jadi intinya kalau memang mau ramai yang support dakwah di masjid, nah cepat-cepat punya Baitul Muamalahnya seperti itu. Jadi nggak terganggu-ganggu lagi yang disupport dari Baitul Mal seperti itu. Karena akadnya sudah jelas, kayak infak ya infak, zakat ya zakat kan. Infak tematiknya ya sudah salurkan aja untuk infak tematik seperti itu. Jadi cepat punya Baitul Muamalah, insya Allah orang-orang yang berkhidmat pasti supportnya lebih besar lagi seperti itu Bang. Jadi itu kenapa mungkin di Munzalan nggak terlalu di blow up, nggak terlalu di apa, tapi sudah bisa kita bayangin 500 orang yang berkhidmat. Nah tinggal kita kali-kali saja ihsannya seberapa. Nah itulah yang disupport dari Baitul Muamalahnya di Munzalan, seperti dari roti gembul dan lain-lain. Nah seperti itu. Memang arahan kemarin Ustadz Jericho seperti itu bilangnya. Nah, kalau mau cepat Bang banyak yang support masjid, cepat-cepat buat Baitul Muamalahnya. Insya Allah nanti dari situlah support teman-teman yang berkhidmat katanya seperti itu. Gitu sih Pak Rosid kemarin cerita-cerita sama Ustadz Jericho. Luar biasa memang Munzalan. Masih banyak yang nggak kita ketahui Pak Rosid, main-main Munzalan kan dekat kan Pak Rosid ya. Masya Allah. Jadi intinya pokoknya ketika Baitullah, Baitul Quran, Baitul Malnya kuat itu memang Baitul Muamalah itu juga akan ngikut biasanya, akan ngikut. Jadi kayak bonus ya Bang Gun ya. Ya, jadi banyak ya kayak di Munzalan itu aja. Mungkin masjid-masjid lain sekarang saya lihat. Jadi ketika sudah bermanfaat luas gitu untuk masyarakat, ya kan? Maka perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha itu kan juga melihat gitu. Oh, iya. Mereka juga pengen terlibat gitu kan. Apa yang bisa saya bantu? Mungkin saya tidak bisa jadi pengurus masjid, tapi saya pengen juga terlibat dalam memakmurkan masjid. Gimana caranya? Ya kan? Nah, salah satunya itu beberapa perusahaan itu memberikan sahamnya biasanya, memberikan masjid perlu berapa nih? Nanti saya kasih, ya kan? Ya, atas nama pribadi. Nah, tapi tadi kalau misalnya kita tidak siap, pasti kita maunya
nama pribadi gitu kan. Nah, tapi kita pengen saham yang nanti dari perusahaan ini semuanya misalnya kalau diberikan 10% itu untuk masjid. Nah, jadi amal usahanya masjid jadinya. Walaupun itu tidak ada kaitannya kan. Dia yang membesarkan, dia mensukseskan, malah dia datang gitu. Saya kasih 10% untuk masjid. Nah, nanti datang lagi nih perusahaan si B lagi. Saya karena melihat tadi tingkat, wah ini luar biasa manfaatnya. Udah, kalau Pak Rosid lihat itu ada juragan apalagi itu Putra Siregar apalagi itu kan, itu pengusaha-pengusaha yang melihat gitu kan, udah yang akhirnya ada yang dia support Baitul Mal ya kan. Jadi itu contoh-contoh lah ya, intinya bagaimana Masya Allah Baitul Muamalah itu kalau misalnya itu kan berkaitan lagi kan, muamalah ini kan ada dua ya, ada yang dia tijaro profit. Nah, sebenarnya muamalah itu juga tijaro ya kan, muamalah juga. Jadi muamalah itu ada dua, ada yang dia sifatnya tijaro bisnis, ada yang dia gairu tijaro. Gairu tijaro tuh yang sosial. Nah, jadi muamalah ini kan luas juga ya definisinya. Jadi dia bisa Baitul Mal itu sebenarnya muamalah juga. Jualan program ya Bang ya. Sosial dia, zakat, infak, sedekah itu bagian dari muamalah yang Baitul Mal. Nah, untuk yang tijarohnya ini, yang bisnisnya ini yang jual beli, apalagi dan sebagainya ya. Nah, itu yang tijarohnya ini, yang muamalah. Nah, insya Allah itu kalau sudah besar sosialnya, kebermanfaatannya, ya kan, program-program Baitullah, Baitul Qur'annya, itu tadi orang Allah datangkan orang yang ngasih saham 10%, 20% ya. Mereka yang menjalankan. Jadi tanpa masjid pusing-pusing gitu, memikirkan membangunnya dari awal, mereka malah kasih gitu. Nah, ini saya dengar insya Allah, kalau nggak salah sering disebut sama Ustaz Lukman juga, kalau nggak salah itu perusahaan roti dari Malang insya Allah nanti yang akan buka di Pontianak. Nah, itu juga mitra ya. Mereka full support gitu. Artinya tanpa ada modal sama sekali dari masjid. Nah, biasanya kan harusnya kan ada modal nih, masjid ngasih berapa dan sebagainya, ya kan? Tapi itu tadi nggak usah, masjid nggak ada support, mereka buat nanti berapa persen itu akan nanti diberikan ke masjid seperti itu. Ini aja contoh-contoh Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Silakan. Ada yang mau diskusi? Ini ada Bang Huda, ada Yahya Sril juga teman belajar kita. Masjid Jami Darul Jannah nih Bang Gun dari Sumatera tuh tadi mau raise hand manual. Raise hand manual, silakan. Silakan Pak. Belum kedengaran suaranya Pak. Suaranya nggak ada nih Pak. Iya, belum kedengaran suaranya Pak. Masjid Jami Darul Jannah, silakan. Izin Bang Gun sebelum beliau. Boleh, Pak Rosid. Mungkin Bang Gun boleh saya minta nomor teleponnya Ustadz Riza. Adakah atau nanti per WA saja ya Bang Gun? Oh, nanti saya kirim ya. Oke, terima kasih Bang Gun. Yang selanjutnya sebenarnya memang bukan sikap pesimis yang muncul tadi, saya mohon tanggapannya itu. Hanya kesimpulan saya sementara ini yang saya lihat memang jargon masjid bilioner itu lebih di Baitul Malnya. Dan karena itulah yang saya lihat gitu ya Bang Gun ya. Nah, sementara yang tadi disampaikan terkait dengan ada banyak aset di Baitul Muamalah yang tidak terblow up ke permukaan. Aduh, itu luar biasa. Bahkan kalau tadi Bang Gun menyimpulkan
karena kita baru memulai dan kita yakini tanpa topangan ekonomi yang kuat, kita mungkin akan keteteran untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan insya Allah kita siap bersama-sama Bang Gun untuk memajukan kebutuhan umat ini melalui 4 pilar yang kita usung sama-sama. Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Mungkin itu Bang Gun. Baik, ya. Jadi memang kemarin sempat disampaikan sama Ustadz Lutfan juga, Pak Rosid. Jadi memang beliau juga berpikir, oh ini masjid bilioner ini hanya gimmick aja, gitu kan? Hanya gimmick. Maka ketika beliau membuktikan ini jadi doa gitu, jadi motivasi buat kita semuanya bahwa memang itu bukan sekedar gimmick gitu. Kenapa? Karena beliau itu PMB 4 kan. Alhamdulillah tasya Allah, beliau juga udah membuktikan gitu, merasakan alhamdulillah sudah miliaran lah intinya, dapat omset yang miliaran. Dan memang harus kita pahami juga memang ini sering juga kalau nggak salah saya sampaikan di Bung Ben sampaikan, kemudian di buku panduan PMB juga itu juga ada ya. Jadi masjid bilioner ini dia masjid yang makmur, berkah, berlimpah. Jadi memang poinnya bukan yang beraset, beromset dan bermanfaat. Nah, jadi itu kan miliarannya yang kita. Jadi ketika masjidnya Baitul Quran itu kita juga bisa sebut bilioner gitu. Kenapa? Karena memang intinya kita melihat keberkahan masjid itu gitu dari sisi Baitul Qurannya. Maka misalnya Gontor itu karena dia masjid atik, ya masjid atiknya masjid bilioner lah, ya kan? Walaupun masjidnya kecil gitu, menghadirkan Baitul Quran yang hebat gitu kan, amal pendidikan yang luar biasa. Nah, kemudian apalagi masjid yang punya Baitul Mal, nah, itu juga miliaran, ya kan? Nah, Masya Allah, jadi miliaran. Nah, tinggal kita mudah-mudahan nanti ada lagi masjid yang muamalahnya miliaran. Dan sebenarnya udah ada gitu kan? Karena beberapa masjid ada yang amal usahanya sudah miliaran, walaupun dia memulainya dari dari amal usaha dulu, gitu kan? Seperti itu. Jadi ketika kita memahami bilioner dan miliaran ini, insya Allah dia bukan hanya berkaitan dengan materi, ya, tapi juga berkaitan dengan program. Jadi bisa jadi kekuatannya di Baitullah-nya, ya. Karena apa? Masjidnya udah miliaran. Kenapa? Karena bangunannya masjidnya sudah dibangun dengan dana yang miliaran. Jadi udah masjid bilioner sebenarnya, ya kan? Sudah miliaran udah tuh. Jadi Baitullahnya udah miliaran. Ada lagi Baitul Qurannya. Jadi konversinya tuh kayak gitu. Jadi hafiz Quran ini santrinya sudah jutaan, ya kan? Berarti udah miliaran juga masjidnya. Masjid yang punya Baitul Mal. Nah, tinggal yang Baitul Muamalahnya, ya kan? Memang di situ insya Allah ya. Jadi kalau di jalan, ya kan, itu tadi juga disupport sama yang namanya pengusaha-pengusaha, sama individu-individu, ya, sehingga memang muamalahnya kekuatannya di situ. Jadi bilionernya yang kita tekankan di sini adalah yang multi manfaat, ya. Kita bicara tentang dari sisi jamaahnya, ya, berkah dari sisi dari sisi kepeduliannya, berlimpah, insya Allah berlimpah dengan berbagai macam wakaf, ya kan, wakaf, ya, artinya banyak wakaf yang kemudian diberikan, itu juga bisa jadi bagian dari muamalahnya kan, yang harus kita kembangkan. Wakaf tanah itu kalau dikumpulkan juga insya Allah miliaran besarnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa jalankan, ya, insya Allah masjid yang bilioner, ya, minimal bangunannya udah miliaran. Kalau ditanya, kamu udah jadi masjid bilioner? Alhamdulillah. Oh, udah. Dari mana? Ini bangunannya udah 5 miliar.
Insya Allah sudah 5 miliar bangunan. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita kembangkan lagi yang Baitul Qur'annya, Baitul Malnya, Baitul Muamalahnya. Pak Rosid. Amin. Ya. Ya, Pak Abdul Halim silakan. Masjid Jami Darul Jannah. Nggak nyambung. Nah, dengar Pak suaranya pelan tapi nggak apa-apa Pak. Oh iya. Ya. Maaf. Bang Nurul. Iya Pak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Pak, lanjut. Sebenarnya udah banyak pertanyaan ini. Wah, Masya Allah. Tapi untuk malam ini kami mohon doa lah Pak Rosid Ya. sama Pak Nurul ya. Mohon doa supaya apa yang kita rencanakan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan di pelatihan ini. Amin ya Allah. Itu aja dulu doanya. Dan kami mohon nanti Bang Nurul turunlah ke Rantau Prapat Siap, insya Allah. supaya mendampingi kita di sini ya, Bang Nurul ya. Amin, amin. Insya Allah Pak, mohon doanya sehat-sehat. Nanti Ya. ada waktu, kesempatan beres PMB berangkat nanti. Jumpa teman-teman itu. nanti bareng Ustaz Bukhari ya. Itulah kita harap. Kena gini, di daerah kita ini memang kurang ini semua. Apalagi kita pengurus masjid ini kurang ilmu semua ini. Jadi sebenarnya udah nyambung semua cerita, cuman pelaksanaannya belum bisa di ini. Amin, amin. Insya Allah Pak Abdul Halim. Iya, kami mohonlah nanti Bang Nurul setelah ini turunlah minta tolong ya. Insya Allah. Ada Ustaz Bukhari di sana juga. Ada ya memang, tapi kami belum jumpa sama dia. Kami hanya fokus lagi melihat ini, ikut di pelatihan ini. Ya. Amin, insya Allah Pak. Cuman kalau gerakan infak beras itu udah insya Allah udah kita mulai. Alhamdulillah. Dan bulan Januari kemarin sudah kita kumpulkan 400 kg beras. Masya Allah. Nah, bersama gulanya sama tehnya ya kan. Amin. Berkah Pak. Ini sudah kita bagikan ke 80 keluarga kakak Masya Allah. yang fakir miskin dan anak yatim. Alhamdulillah bulan ini target kita 1 ton beras. Amin. Berkah Pak. Nah, mohon doa Amin, lah. insya Allah. Ini sampai hari ini udah ada sekitar 500 kilo yang Masya Allah. itulah mohon doa lah Pak Rosid, Bang Nurul ya. Ya, siap. Amin, amin Pak, berkah. Mudah-mudahan. Insya Allah nanti ada waktu kesempatan main lagi ke Rantau. Nah, nanti kita kumpulin lagi di masjidnya Pak apa ya? Abdul Halim. Iya Pak. Yuk. Insya Allah. Amin, amin. Ya, berkah selalu Pak. Salam sama teman-teman di sana ya. Iya, insya Allah. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, bangun lanjut. Minta doanya ya, Masya Allah. Saling mendoakan. Jauh di mata, dekat dalam doa, Insya Allah. Bang Huda udah di Medan, di Sumatera. Iya. Berkah buat Masjid Jami Darul Jannah. Amin, amin. Ya Allah, Pak. Baik, nih silakan. Ada ingin diskusi lagi? Itu dihapus lah. Izin kita matikan dulu recordnya ya.